Yang menarik di Undang-Undang KUHP ini tidak ada lagi pasal penodaan agama atau yang dikenal penistaan agama yang ada dalam KUHP yang masih berlaku saat ini, yang sering dipakai oleh kelompok-kelompok intoleran dan kelompok-kelompok radikal merepresi kelompok-kelompok minoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kabar tidak baik nih. Dalam KUHP yang baru ini, pasal mengenai penodaan atau penistaan agama sudah dihapus. Kita dengerin dulu aja deh omongan dari Guntur Romli. Pasal 156A soal penodaan agama di KUHP yang berlaku saat ini sering menjadi senjata kelompok intoleran dan radikal merepresi kelompok-kelompok minoritas. Tuduhan penodaan agama dan penistaan agama bahkan terjadi pada yang hanya berbeda penafsiran dan pemahaman dari kelompok mayoritas yang mainstream, meskipun itu dalam satu agama. Usaha-usaha uji materi judicial review yang dilakukan berkali-kali ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada pasal 156A selama ini gagal total. Bahkan salah seorang penggugatnya adalah Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang menggugat keberadaan 156A. Selama ini pasal 156A sering disalahgunakan dan menjadi senjata kelompok-kelompok intoleran dan radikal yang telah membawa korban-korban tak bersalah masuk ke dalam penjara. Mereka dipenjara karena keyakinan dan kepercayaannya. Beda penafsiran dan pemahaman dianggap kejahatan, dianggap penodaan, dianggap penistaan terhadap suatu agama. Kritik terhadap pemahaman keagamaan juga bisa dituduh melakukan penodaan terhadap agama. Emangnya ada kelompok intoleran dan radikal di Indonesia? Itu mah akal-akalan kelompokmu saja. Coba deh pikir pakai akal sehat. Kalau memang ada kelompok yang kamu sebut di atas, maka abislah kaum minoritas di Indonesia yang menistakan agama lain. Ini kan enggak. Bahkan makin kesini semakin banyak orang yang mengolok-olok agama lain. Aduh, bisa gawat nih, kalau gak ada undang-undang yang mengatur masalah penistaan agama. Basuki Cahayapurnama, Ahok, adalah salah seorang korban pasal itu. Ucapannya yang bertujuan sebagai kritik terhadap politisasi agama, kelompok yang sering memakai Al-Maidah 51 sebagai kedok politisasi agama yang busuk, justru dia didakwa dan divonis dengan pasal penodaan agama. Ahok emang pantas dapat hukuman, soalnya bukan hanya pada saat kasus Al-Maidah 51 saja, melainkan dari kesehariannya, banyak sekali bukti bahwa dia itu melakukan penodaan agama. Nah, dalam Undang-Undang KUHP yang baru, pasal penodaan agama itu tidak ada lagi. Yang ada adalah bab tentang tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama dan kepercayaan. Tidak ada lagi istilah penodaan agama, apalagi penistaan agama. Yang dimaksud dengan tindak pidana terhadap agama kepercayaan adalah seperti yang tertulis di pasal 300 dalam Undang-Undang KUHP yang baru. Maksudnya adalah melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Kedua, menyatakan kebencian atau permusuhan. Atau yang ketiga, menghasut atau melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Jadi inti ancaman pidana di pasal itu pada soal permusuhan, kebencian, kekerasan, diskriminasi. Tindakan-tindakan tersebut memang sudah jelas merupakan kejahatan. Permusuhan, kebencian, kekerasan, diskriminasi adalah kejahatan. Iyalah, itu mah sudah jelas. Permusuhan, kebencian, penghasutan, kekerasan dan diskriminasi adalah kejahatan. Tapi kelihatannya pasal ini lebih melindungi kaum minoritas. Semoga saja dalam pelaksanaannya bisa adil deh. Yang jadi masalah adalah penodaan agama yang bahaya kalau dihilangkan. Dalam pasal 302 dalam Undang-Undang KUHP yang baru juga disebutkan kalau ada yang menghasut dengan maksud agar seseorang tidak beragama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk tidak beragama atau kepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan akan dipidana. Poinnya adalah ancaman pidana itu pada tindakan penghasutan, kekerasan, dan ancaman kekerasan. Tujuannya untuk melindungi orang yang memeluk agama
atau suatu kepercayaan. Karena itu, orang yang sudah memeluk agama atau kepercayaan akan dilindungi dengan Undang-Undang KUHP yang baru ini dari segala tindakan penghasutan, diskriminasi, dan ancaman kekerasan. Kan ini mah sudah berjalan di Indonesia, terdapat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 29 Ayat 1 dan 2. Dalam Undang-Undang KUHP yang baru juga ada perlindungan pada rumah ibadah dan kegiatan keagamaan. Dalam pasal 303 disebutkan, kalau ada orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, atau orang yang mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, atau ada orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, akan ada ancaman hukumannya. Kita masih ingat ada video yang dulu beredar, ada umat Kristen yang melakukan kebaktian tapi diganggu dengan toa-toa yang didekatkan kepada mereka dengan suara-suara yang keras. Nah, ini kalau terjadi setelah Undang-Undang KUHP baru ini diresmikan, maka orang-orang itu akan kena pasal pidananya. Harus diperhatikan juga, tempat kebaktian itu memiliki izin tidak. Suara toa di masjid atau di musola berbunyi biasanya ketika sedang waktu ibadah, seperti azan, pengajian yang membutuhkan pengeras suara. Menurut saya, pasal-pasal soal tindak pidana pada agama dalam Undang-Undang KUHP yang baru ini sudah tepat. Meskipun judulnya masih menggunakan tindak pidana pada agama. Tapi yang dilindungi sebenarnya adalah orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan. Karena pada prinsipnya saya setuju dengan Gus Dur, Tuhan itu tidak perlu dibela. Agama itu tidak bisa dinista. Kepercayaan tidak bisa dinodai. Bagaimana kita manusia-manusia yang lemah bisa membela Tuhan yang maha dalam segalanya. Yang perlu dilindungi adalah orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan. Agama diturunkan untuk melindungi manusia. Kok dibalik manusia mau melindungi agama? Seakan-akan merasa lebih besar, lebih agung dari Tuhan itu sendiri. Karena itulah banyak terjadi pengambil alihan peran Tuhan secara paksa untuk melakukan kesewenang-wenangan terhadap pihak lain yang berbeda. Bagi kelompok Islam liberal dan kroni-kroninya kerap mengumbar pernyataan yang berdasarkan pada pendapat Gus Dur bahwa Tuhan tidak perlu dibela. Mereka mendasarkan pendapat ini untuk mengkonter aksi dan perjuangan umat Islam dalam menyikapi suatu isu atau kejadian yang menyerang Islam. Bagi kelompok liberal, tindakan dan aksi yang dilakukan oleh umat Islam dalam membela agamanya dikategorikan tindakan intoleran, anti-kebinekaan, dan radikal. Ini ada surat dalam Al-Quran umat Islam diperintahkan untuk membela Allah berbunyi sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Quran Surat Muhammad ayat 7. Dalam surat Al-Hajj, kita diperintahkan juga untuk menolong agama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Quran Surat Al-Hajj ayat 40. Jadi kesimpulannya, dan yang paling penting dari semua ini adalah, bahwa menolong Allah, membela agama Allah ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Semoga kita dapat menjalankan perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya, dan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua.